I don't want to be like United. I don't want to be like Liverpool. I don't want to be like Barcelona, like Bayern Munich, like Madrid, like all the big clubs. We are who we are, and good things, bad things, all the clubs. I like it. Like, don't misunderstand. Don't put some words in my mouth. I didn't say it. So the interpretation is interpretation. So I'm not going to apologize what I said. Saya masih ragu, kata Presiden Laporta nih ya, saya masih ragu, kami membutuhkan lebih banyak waktu dan akan mencari opsi lain untuk posisi pelatih. Kami tidak dapat mengklarifikasi hal lain untuk Anda. Kayak ulang coba-coba. Ya teman-teman, di video kali ini kita bakalan membahas seperti salah satunya di opening video ini. Ketika Pep Guardiola meminta supporter-supporter dari Man City lebih banyak hadir ke Etihad Stadium, ternyata kalimat yang diucapkan oleh Guardiola yang didengar oleh supporter Man City malah berbeda dari sisi interpretasi yang membuat media-media Inggris menggoreng teman-teman. Dan pada akhirnya Guardiola tidak nyaman. Sampai-sampai Guardiola bilang nih, jika saya menjadi masalah bagi penggemar, saya akan menyingkir, pergi dari City. Ini luar biasa, itu yang disampaikan Guardiola di Football Daily. Nanti kita bahas ya teman-teman ya. Kemudian kita bakal membahas tentang Ronald Koeman. Banyak banget yang setuju saat inilah Koeman harus out. Nah, kalau misalnya aku berhadapan langsung dengan Laporta, pasti aku minta, Laporta, jangan pecat dulu Koeman. Nah, disclaimer sebelum lebih jauh teman-teman ya, ada memang rencana aku ingin diskusi dengan Laporta melalui Piajom. Pada saat pemilihan presiden Barcelona yang lalu, udah hubungi juga Laporta, tetapi ternyata lebih diutamakan dari media-media Spanyol. Baik itu Laporta, Victor Pon juga udah hubungi. Victor Pon juga udah membahas via email. Kembali Victor Pon juga pada saat itu lebih mengutamakan media-media Spanyol dulu. Itu aku terima karena alasannya memang untuk engagement, biar orang-orang di Spanyol lebih tahu, khususnya Barcelona lebih tahu Laporta ataupun Victor Pon dan lain sebagainya. Dan terkait tentang interview melalui Zoom dengan Laporta ini teman-teman, udah aku hubungi kiri, kanan, depan, belakang, siapapun lah itu udah aku hubungi, tapi belum ada jawabannya. Semoga lah bisa terrealisasi. Dan itu teman-teman, kalau misalnya aku berada di depannya, jangan dulu pecat Koeman dengan berbagai alasan yang nanti aku sampaikan. Dan yang ketiga, pelatih muda visioner menurut aku ya, yaitu Julian Nagelsmann, yang memberikan sesuatu yang cukup tidak mungkin teman-teman terima mungkin sebagiannya, karena Nagelsmann mengajukan sebaiknya di dalam sepak bola itu pelatih bisa berkomunikasi melalui live mic seperti wasit-wasit gitu, tapi kita nggak tahu sistem mic-nya gimana ya. Dibilang Nagelsmann, pelatih seharusnya bisa berkomunikasi dengan pemain di lapangan. Jadi jadi misalnya nih dicontohkan, Nagelsmann memberikan instruksi kepada Robert Lewandowski, seperti ini dilakukan, seperti ini dilakukan, langsung didengar oleh Lewandowski. Seperti apa gitu ya, robot-robot gitu ya. Oke, kita masuk dulu poin pertama yang paling banyak dibahas, yaitu Koeman out. Nah, kalau di sini aku menjawab setuju mana bang, Koeman out atau tidak. Untuk sekarang ya, untuk seusai pertandingan Bayern Munich menghadapi Barcelona, tetap Koeman stay. Alasannya ada. Perhatikan saja, ketika Koeman pertama kali melatih Barcelona, dia melakukan transisi dari masa Quique Setien 82, kemudian dia rombak pemain, dia datangkan pemain minimal banget, bisa juga dia ya bersaing lah ya, bisa dia di papan atas La Liga. Kemudian pada saat itu Koeman minta pemain gak ada didatangkan. Kemudian di tahun ini udah didatangkan pemain-pemain yang diinginkan oleh Koeman. Tetapi malapetaka juga kembali. Apa itu? Setelah datang pemain yang dia inginkan, skuad dari FC Barcelona nggak bisa bermain full team teman-teman. Baik itu Ansu Fati cedera, Coutinho baru saja bisa bermain, Kun Aguero, Dembele, Martin Lord Braithwaite cedera teman-teman. Beberapa pemain-pemain Barcelona yang lain tidak bisa bermain. Jadi ini nggak bisa kita menilai Koeman ketika meracik taktiknya dengan Barcelona pada saat kondisi
Skuad FC Barcelona nggak full tim. Gitu. Berbeda hal kalau misalnya skuad FC Barcelona full tim. Full tim. Itu bisa. Ini kok gini, udah datangi pemain semua udah bermain, bisa. Tapi ini nggak full tim. Itu dia poinnya, teman-teman. Dan selanjutnya yang menarik ya sebenarnya menurut aku ya, kenapa bisa menjadi besar bola api Koeman out itu, ciri khas dari permainan FC Barcelona ketika menghadapi Bayern itu nggak terbentuk, teman-teman. Itu sih sekedar daripada hasil sendiri ya. Memang aku mau bertanya juga, memang lu ketika Bayern menghadapi Barcelona harapannya apa? Menang. Kemungkinan menang kalau dari di atas lapangan bakalan sulit kan. Setidaknya dari sisi permainan bisa bermain dengan baik. Itu sih secara realistis, karena di samping skuad yang tidak full tim, di samping Bayern yang sedang menggila, bahkan tidak mencetak di bawah 3 gol, semua 3 gol ke atas. Jadi kan lagi on fire juga Bayern. Jadi harapan kita pada saat pertandingan Barca menghadapi Bayern ya dari permainan. Tetapi pada permainan pun tidak begitu optimal. Jadi wajar juga pandangan seperti itu yang meminta Koeman untuk out, teman-teman. Tapi sejatinya karena Koeman ini masih belum memiliki skuad yang full tim, berilah dia waktu. Tetapi ini ada salah satu hal yang menggemparkan ya. Kenapa Laporta juga aku pikir harus presisi dalam memecat Koeman. Itu di samping banyak hal. Kabarnya Dewan Direksi FC Barcelona juga meminta Laporta untuk memecat Koeman, tetapi ditahan Laporta. Kenapa? Kita baca teman-teman sama-sama dari media Spanyol yang udah aku translate, media Barcelona teman-teman, yang menjelaskan kenapa Koeman ini bisa kembali menjadi pelatih FC Barcelona. Sumbernya ini dari Porca Koeman, dokumenter perjalanan Koeman di akhir-akhir musim kemarin, teman-teman. Ini hanya bisa disaksikan di Belanda, tetapi media-media Belanda mengambil percakapan yang ada di situ. Rob Jansen, agen Koeman juga, dan banyak lain sebagainya. Kita lihat percakapan ya, teman-teman ya. Nah, di sini dia dari TP3 ataupun CCMA. Ini udah ditranslate biar mudah teman-teman memahami percakapan paling menegangkan antara Laporta dan Koeman di tempat terbuka. Film dokumenter Porca Koeman mengungkapkan apa yang dikatakan pelatih Barca dan presiden klub di akhir musim ketika kelanjutan pemain Belanda itu belum diputuskan. Ini the real ya, dokumenter teman-teman, bukan dari mulut media lain. Ini tetapi memang benar dokumenter Porca Koeman dibuat oleh media Belanda. Kita langsung masuk ke poin pertama, teman-teman. Joan Laporta mengakui bahwa di musim panas dia memberitahu Koeman bahwa dia perlu beberapa hari untuk menilai kesinambungannya di pucuk pimpinan di tim utama Barca, bahwa jika dia menemukan orang lain dia tidak akan melanjutkan, dan bahwa jika mereka tidak bisa merekrut pelatih lain dia akan tinggal. Nah, ini seperti yang kita ketahui pada saat sebelum penandatanganan kontrak Koeman 2 minggu diminta oleh Laporta, kasih waktu untuk Laporta untuk mencari pelatih. Gila nggak tuh? Dan Koeman juga mau. Gila. Kini di film dokumenter Porca Koeman yang bisa disaksikan di Belanda dan mengikuti keseharian pria Belanda itu mengungkapkan lebih detail percakapan yang juga dihadiri Rob Jansen, manajernya. Ini adalah beberapa intervensi dalam film dokumenter yang menjelaskan momen itu. Ronald Koeman cerita nih. Ini agak aku cepati teman-teman durasi. Kami selalu berperilaku baik, dan kemudian presiden memberitahu saya masih ragu, kata presiden Laporta nih, saya masih ragu. Kami membutuhkan lebih banyak waktu dan akan mencari opsi lain untuk posisi pelatih. Kami tidak dapat mengklarifikasi hal lain untuk Anda. Jadi Laporta bilang, aku masih ragu sama lu. Dan dan pada saat momen itu Laporta minta waktu. Dan Koeman juga secara besar hati, gila sih. Koeman ini profesional loh. Dia juga mau menunggu, gila. Kemudian kita masuk ke agennya, Rob Jansen. Laporta mengatakan dia membutuhkan 2 atau 3 minggu ya, seperti yang kita bilang tadi, untuk menemukan kandidat baru. Gila, Koeman kan. Dan jika dia tidak menemukannya, maka Ronald bisa melanjutkan di bangku cadangan. Bisa melanjutkan menjadi pelatih FC Barcelona.
Ronald Koeman, presiden adalah presiden dan dia di sini untuk membuat keputusan. Benar. Saya mengatakan kepadanya untuk memberitahu saya bahwa saya tidak cukup baik untuk melatih tim dan dengan begitu kita bisa mengakhiri cerita itu. Dan di sini Laporta tidak mengatakan Koeman tidak baik untuk melatih FC Barcelona. Clear ya. Ini keputusan ada di Laporta juga, Laporta krusial bagi dia. Dan di sini Rob Johnson bilang lagi, itu adalah keputusan gila, tidak berdasarkan apa-apa, hanya berdasarkan perasaanmu, kegilaanmu. Ini Johnson ini membela kliennya. Kemudian Ronald Koeman, saya mengatakan kepadanya, perbaiki jika Anda tidak menginginkan saya lakukan, tapi jangan tinggalkan saya dengan ketidakpastian itu, dengan memberitahu saya bahwa Anda akan mencari opsi lain. Kembali ya, Koeman dengan besar hatinya walaupun banyak yang tidak suka dengan Koeman. Dan terakhir teman-teman, saya tidak, kata Rob Johnson, manajer Koeman, saya tidak pernah berbicara dengan Laporta lagi, tapi untungnya orang-orang di sekitarnya membantu Koeman bertahan. Siapakah orang-orang di sekitar ini? Apakah termasuk pemain? I don't know. Kemudian presiden keluar di depan media mengatakan mereka akan terus bersama, bahwa mereka adalah teman. Ini adalah kemunafikan olahraga tingkat tinggi. Gila kan? Ini hanya bisa disaksikan di Porca Koeman di media Belanda. Jadi terungkap teman-teman, Koeman ini stay karena ada yang membantunya di orang-orang sekitar. Kan di situ disebutkan oleh Rob Johnson, manajernya. Tapi untungnya ada orang-orang di sekitarnya membantu Koeman untuk bertahan. So, setelah sampai sekarang ini keputusan Laporta, coba beri waktu lagi. Konyol aja gitu, masih 3 match ataupun beberapa match. Sedangkan pada saat 2-3 minggu yang lalu diberi waktu diberi Koeman waktu lah kepada Laporta untuk mencari pelatih lain nggak didapat oleh Laporta, dan pada akhirnya Koeman stay sampai sekarang. Jadi dengan proses cerita tersebut agak konyol, terlalu cepat untuk memecat Koeman. Tetapi aku nggak tahu apakah nanti setelah aku upload video ini dipecat atau gimana. Tetapi setidaknya berilah waktu lagi. Ya, itulah dia drama dari Koeman, panjang kan. Kemudian kita masuk ke Guardiola teman-teman. Ini singkat-singkat aja karena udah durasinya panjang juga. Jadi cerita ini Guardiola seusai pertandingan Leipzig minta pendukung-pendukung dari City untuk hadir lebih banyak. Nah, di sini interpretasi berbeda, baik itu dari sekjen supporter Man City, Volker teman-teman. Nah, di situ dia nggak percaya apa yang disampaikan oleh Guardiola. Padahal stadion udah rame. Padahal sejatinya Guardiola meminta untuk match selanjutnya ketika menghadapi Soton untuk pendukung itu lebih banyak hadir. Sebenarnya ini normal-normal aja ya. Karena digoreng, interpretasi berbeda seperti apa yang disampaikan oleh Guardiola, media pun suka. Apalagi media Inggris yang gila ya teman-temannya, gila dalam tanda petik ya, untuk menggoreng berita dan pada akhirnya menjadi bahan mereka juga. Karena apa? Karena ini menjadi viral di Inggris, menutupi berita-berita yang lain teman-teman. Dan kalau misalnya, ini yang cukup menarik ya teman-teman ya, Guardiola mengatakan, kalau misalnya saya memiliki masalah dengan supporter, saya akan menyingkir. Tetapi saya adalah salah satu dari mereka sejak hari pertama. Di sini kelihatan, kalau misalnya Laporta ini menjadi masalah, udah menjadi masalah lah gitu ya, bagi supporter-supporter City, bukan tidak mungkin Guardiola tidak nyaman, dan Guardiola menepati janjinya, menepati kata-katanya untuk menyingkir. At least itu normal sih ya, ketika kita tidak cocok lagi dengan supporter-supporter dari Man City. Tentunya apa yang diberikan oleh Koeman selama beberapa tahun ini sangat receh. Tentunya Guardiola maksudnya. Guardiola meminta kehadiran dari supporter untuk lebih rame. Apalagi jadwal dari City ini cukup rapat teman-teman. Ini normal sih, tetapi media-media dari Inggris interpretasi digoreng-goreng, terpancing juga sekjen dari supporter Man City. Seperti inilah jadinya. Ini bahaya banget untuk Guardiola. Kurang lebih ini ya baru cekcok terjadi ya antara Guardiola sama supporter. Ini bahaya sih, cekcok dalam tanda petik ya. Oke, kita masuk ke poin terakhir, yaitu ketika Nagelsmann teman-teman, ini pelatih visioner muda yang gila-gilaan dengan teknologi, yang udah kita bahas ketika Bayern menang 12-0 menghadapi Bremer.
Nah, apa itu teknologi digunakan oleh Nagelsmann pada saat itu? Mungkin teman-teman juga udah mengetahui, yaitu teknologi langsung melihat live pertandingan di pinggir lapangan. Nah, ternyata teknologi itu kan udah banyak digunakan oleh pelatih. Ada salah satu terobosan masukan yang dilempar oleh Julian Nagelsmann, yaitu ketika dia ingin pelatih sama pemain itu bisa berkomunikasi seperti American football, dari pinggir lapangan pelatih, pemain itu di dalam lapangan menggunakan live mic, teman-teman. Hal ini disampaikan oleh Nagelsmann agar tentunya bisa berkomunikasi secara real time, teman-teman, apa yang harus dilakukan, dan tentunya untuk mengevolusi gaya-gaya sistem sepak bola yang konservatif menjadi lebih berteknologi. Kalau ini debatable ya teman-teman ya, ada memang kalau terkait tentang teknologi ini, bukan kita bicara tentang mic, ada yang memang pelatih yang gemar menggunakan teknologi, ada yang memang tidak terlalu membutuhkan sebagai pelengkap aja. Sedangkan untuk Julian Nagelsmann ini, the real pelatih yang memang benar-benar membutuhkan teknologi dalam melatihnya. Kalau kita bicara tentang Nagelsmann di Oppenheim, dia pada saat itu teman-teman menggunakan layar yang sangat besar untuk melihat, memberikan masukan bagaimana caranya bermain kepada anak asuhnya. Dan perlu teman-teman garis bawahi, Julian Nagelsmann ini sejak muda cedera cepat ketika main bola. Dan pada saat itu apa bakat yang dia miliki? Analisis. Dan bermula dari analisis, dia bisa menjadi pelatih yang sangat-sangat muda. Artinya apa? Kalau misalnya berangkat dari seorang analisis, tentunya hal-hal apa yang berkaitan tentang teknologi dibutuhkan oleh Nagelsmann. Pertanyaannya tentunya apa yang diberikan masukan oleh Nagelsmann ini bakalan sulit, karena aku nggak tahu ya bagaimana implementasi di lapangan, skema mic-nya, apalagi kalau American football kan ada helm. Kalau pemain bola gimana? Itu kan bakalan sulit, dan pasti banyak juga yang menentang karena ya bola udah bola aja seperti biasa, nggak usah lagi teknologi terlalu liberal dan lain sebagainya. Tapi apa yang disampaikan oleh Nagelsmann ini cukup menarik aja gitu. Seorang pelatih muda memiliki visi ya, pandangan tentang bagaimana sepak bola ini dibawa. Itu baik ya, tetapi ada juga pasti yang tidak kontra. Yang kita ambil positifnya, bagaimana suatu saat nanti bisa secara real time pemain itu mendengar masukan pelatih dari pinggir lapangan ketika pemain itu bermain. Kan menarik itu. Strategi pun bisa secara cepat disampaikan, perubahan taktikal, dinamis, kan gila tuh. Kan gila, tapi kita nggak tahu bagaimana nanti implementasinya. Sampai sini aja videonya. Kalau suka teman-teman udah tahu apa harus melakukan. See you the next video, bye.